Oke, saya kira PowerPoint-nya sudah dapat dilihat dengan jelas ya. Dapat Pak, dapat. Baik, baik. Kita mulai langsung ke pertemuan pertama, ya, pengantar rantai pasok agroindustri. Di sini akan kita pelajari bagaimana rantai pasok agroindustri itu bekerja. Pokok bahasan dari mata kuliah, maaf ya, untuk pertemuan pertama ini dari mata kuliah rantai pasok agroindustri, pokok bahasan kita itu ada 3. Pertama saya akan jelaskan tentang beberapa definisi. Definisi sistem manajemen rantai pasok. Kemudian apa ruang lingkup dari rantai pasok agroindustri ya, karena ini memang spesifik ya, rantai pasok agroindustri. Kemudian bagaimana permasalahan pokok yang dihadapi di dalam rantai pasok agroindustri. Kita awali dengan definisi awal ya, what is supply chain? Apa sebenarnya supply chain? Di sini ada beberapa pengertian. Kalau tadi saya sebutkan sistem manajemen rantai pasok, di situ ada beberapa frasa. Frasa pertama supply chain di rantai pasoknya, kemudian manajemen supply chain. Ya. Kemudian yang ketiga frasa sistem manajemen supply chain. Nah itu masing-masing apa pengertiannya? Nah kita awali dulu dari yang diterangkan atau objeknya supply chain. Ini saya citasi beberapa pendapat ya, baik dari Sunil Chopra, ya, bukunya yang menjadi referensi kita, kemudian dari bukunya Van der Vos, kemudian dari Profesor Inyoman Pujawan, textbook beliau. Nah, apa pengertian supply chain menurut Chopra? Menurut Chopra, supply chain itu adalah semua stage, ya, semua tahapan yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, in fulfilling a customer request, dalam memenuhi permintaan customer, including termasuk yang terlibat di sini adalah manufaktur, berarti orang pabrik yang mengolah, supplier yang memasok baik bahan baku maupun bahan lainnya, transporter, jasa pengangkutan, jika kita melakukan pengiriman barang menggunakan pihak ketiga, dan warehouse, pergudangan, ya, tempat kita menyimpan barang, retailer, para toko atau pengecer yang menjual produk kita, dan customer. Jadi supply chain itu seluruh tahapan. Nah, berarti di sini kita perlu cari tahu tahapannya itu apa saja. Nah, kan demikian. Jadi ini yang didefinisikan oleh Chopra. Lalu Van der Post berpendapat sebuah supply chain adalah sebuah supply chain adalah a sequence pengambilan keputusan, ya, dan execution proses. Nah di sini ya, kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan dari aliran baik material, informasi maupun uang, ya, yang ditujukan untuk memenuhi final customer requirement, kebutuhan customer akhir. Jadi customer itu ada yang final customer, ada yang customer saja. Kalau final customer itu orang yang mengkonsumsi, jadi produk itu sudah habis, dia tidak jual lagi. Itu dimaksud final customer. That take place within and between different states. Ya.
Ya, di mana sequence itu mengambil berada di dalam different stage, berada dalam tahap-tahap yang bermacam-macam. Along continuum from production to final consumption. Jadi dia bicara sequence, urutan-urutan. Kalau Chopra bicara all stage gitu ya. Nah, Pak Pujawan mendefinisikan supply chain itu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Di sini yang perlu kita garis bawahi menurut Pak Pujawan ini, supply chain itu jaringan perusahaan-perusahaan. Artinya kan ada kumpulan perusahaan-perusahaan yang saling berinteraksi, saling bekerja sama. Nah, itu supply chain. Jadi kata kuncinya adalah kumpulan tahap-tahap, kumpulan proses, ya, kumpulan perusahaan-perusahaan. Nah, itu supply chain. Nah, sekarang kita bicara jika supply chain adalah sebuah objek, lalu how to manage the supply chain. Bagaimana cara kita mengelola supply chain. Itu yang dikenal dengan supply chain management. Nah, karena supply chain management itu bicaranya how to manage, berarti kita bicara metode, kita bicara cara, kita bicara pendekatan. Maka menurut Chopra, supply chain management itu adalah management of flows. Jadi mengelola aliran. Dari mana? Dari semua stage, dari semua tahap supply chain itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimisasi total supply chain profitability. Nah, itu menjadi tujuan. Fungsi objektifnya adalah maksimisasi total supply chain profitability. Van der Vos itu berpendapat supply chain management adalah integrated, ya, keterpaduan antara planning, perencanaan, implementation, pelaksanaan, coordination, dan control. Dari apa? Dari all business process, dari semua proses-proses bisnis dan aktivitas-aktivitas bisnis. Ya. Necessary yang penting-penting, ya untuk memproduksi dan mendeliver se-efisien mungkin produk sehingga bisa memuaskan kebutuhan pasar. Jadi di sini yang disebut manajemen oleh Van der Vos itu adalah planning, implementation, coordination, dan control. Jadi kalau kita bicaranya planning, berarti kita harus cari metode atau teknik apa yang dapat kita gunakan untuk merencanakan. Kalau kita bicara implementation, maka kita harus cari tahu metode atau teknik apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa implementasikan. Demikian juga untuk coordination dan control. Intinya adalah di sini semua bicaranya metode, karena supply chain management itu hakikatnya adalah how, ya, bagaimana, how to, bagaimana cara. Kalau bicara bagaimana cara, secara teknologi, ya kita bicara metode, kita bicara alat, gitu. Bagaimana menurut Pak Pujawan, supply chain management itu adalah metode, alat, atau pendekatan untuk mengelola rantai pasok. Nah, jadi sini sangat jelas ya. Kalau supply chain itu objek, kalau manajemen supply chain atau supply chain management adalah cara mengurus ya, supply chain. Lalu apa yang menjadi pengertian dari sistem manajemen rantai pasok? Nah, kita sudah bicara tadi supply chain-nya, kita sudah bicara supply chain management. Sekarang kita punya frasa baru yaitu sistem manajemen rantai pasok. Nah, sistem manajemen rantai pasok itu saya definisikan sebagai sebuah perangkat terpadu untuk mengoperasikan fungsi-fungsi pokok semua proses bisnis dan kegiatan yang diperlukan dalam mengelola rantai pasok. Nah, perhatikan di sini kata kuncinya adalah perangkat terpadu, ya, perangkat terpadu. Nah, pertanyaannya adalah apa itu perangkat? Nah, ketika kita bicara sistem manajemen rantai pasok, maka yang kita bicarakan adalah teknologi. Maka saya sebut di sini perangkat. Jadi kita sudah bicara alat di sini. Tapi alat itu kalau kita bicara kosakata alat itu benda. Nah, tapi kalau saya bicara perangkat,
berarti benda yang dioperasikan. Maka di situ ada orang, ada tools, ada alat, ada device. Nah, kalau ada orang berarti harus ada knowledge. Kalau ada knowledge berarti harus ada method. Sehingga kata sistem manajemen rantai pasok ini akan diasosiasikan sebagai penerapan teknologi informasi ya untuk bisa memanage rantai pasok. Ya, nah di sini perhatikan ya bahwa perangkat terpadu. Artinya dia integrated ini ya, artinya dia integrated di sini ya. Kenapa disebut integrated? Karena perangkatnya itu banyak. Kenapa perangkatnya itu banyak? Karena kita punya banyak stage tadi, banyak tahap-tahapnya. Ada perangkat yang digunakan untuk perencanaan, ada perangkat yang digunakan untuk kontrol, ada perangkat yang digunakan untuk implementasi, ada perangkat yang digunakan untuk koordinasi. Nah, kemudian setiap perangkat-perangkat itu juga didedicated atau didedikasikan atau ditujukan ya dalam rangka mengoperasikan fungsi-fungsi fungsi-fungsi pokok di dalam proses bisnis dan kegiatan di dalam rantai pasok. Maka di sini apa fungsi-fungsi pokok di dalam rantai pasok itu? Mulai dari membeli barang sampai kita mengirimkan barang jadi ya kepada customer kita. Nah, gitu. Di situ ada purchasing. Kalau kita udah beli bahan baku, kemudian kita akan olah menjadi production. Setelah kita olah menjadi produk jadi, kita bicara mendistribusikan. Nah, ketika kita bicara membeli bahan baku, di situ kita ada bicara stok, ya kan? Raw material ada stok, itu. Kemudian kalau kita bicara production, berarti kita ada bicara stok finish product. Kalau kita bicara distribusi, berarti ada bicara gudang, penyimpanan, bahan produk jadi, gitu kan, di sisi distributor, gitu. Nah, inilah yang perlu dikelola sebagai satu kesatuan. Nah, bagaimana supaya kita mudah koordinasi? Nah, supaya saudara sebagai seorang manajer supply chain bisa berkoordinasi. Berkoordinasi itu kan artinya berkomunikasi ya dengan supplier. Maka saudara harus punya perangkat. Karena yang namanya komunikasi itu kan tidak selalu lisan kan. Komunikasi itu komunikasi data. Maka di situ kita bicaranya sistem informasi. Sistem informasi procurement pengadaan barang. Lalu bagaimana juga kita di pabrik, di industri bisa berkomunikasi dengan distributor kita, juga kita bicara data. Ya, saya ingin mengetahui berapa stok produk saya yang ada di distributor di luar kota, di Jambi, berapa produk stok produk saya yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, itu kan transaksinya dalam satu hari itu banyak sekali. Ya kan tidak mungkin setiap transaksi itu telepon-teleponan. Karena lebih enak saya membuka perangkat. Sehingga saya tahu dinamika atau apa ya, data up to date ya, dari stok-stok saya. Saya juga ingin mengetahui barang-barang yang saya kirim itu statusnya udah sampai di mana. Dari katakanlah dari Teluk Bayur, saya mau kirim tuh ke Makassar melalui jalur laut. Dari Teluk Bayur tentu dia akan katakanlah bergerak ke Tanjung Priok ya, karena ini kapal bukan kapal perusahaan kita ya. Kapal ini kapal milik perusahaan swasta yang tidak hanya memuat produk kita. Maka ya pergerakan kapal ini katakanlah dari Teluk Bayur ke Priok, dari Priok dia ke Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Perak dia baru bergerak ke Makassar. Nah, saya ingin tahu sekarang barang saya posisinya ada di mana. Oh, ternyata di Surabaya, di Tanjung Perak. Dari mana saya tahu tuh? Ya bisa saja saya telepon kan. Nah, tapi itu kan jadi tidak efisien. Bayangkan kesehari-harian seorang manajer
harus nelpon sana sini kan nggak efektif. Nah, dengan adanya perangkat, saya bisa tracking posisi kapal saya itu. Oh, posisinya berada di Tanjung Perak. Dia masuk pagi ini jam 9 pagi. Kemudian nanti jam 4 sore saya cek, oh ternyata dia masih ada di masih ada di Surabaya. Kenapa ya nggak berangkat-berangkat? Kemudian di situ ada informasi, oh ternyata memang berangkatnya jam 10 malam. Oh, berarti masih wajar. Begitu saya cek jam 11 malam belum berangkat, nah di situ saya lakukan fungsi kontrol. Kalau dia belum berangkat ya saya tanya, loh ini kapal kenapa belum berangkat? Kan begitu. Nah itulah bicara kita perangkat terpadu, itu yang disebut sistem. Jadi kalau manajemen rantai pasok saja, kita bicara metode-metode itu. Bagaimana cara memperkirakan, forecasting, memprediksi permintaan. Bagaimana saya mengendalikan mutu. Bagaimana saya merencanakan dan mengendalikan persediaan. Kita bicara metode-metode, itu manajemen rantai pasok. Tapi begitu kita bicara sistem manajemen rantai pasok, maka kita bicara perangkat. Saya kira cukup clear ya. Nah lalu, bagaimana cakupan supply chain ini sebagai sebuah sistem? Ya, cakupan supply chain sebagai sebuah sistem. Nah di situ kita akan bicara entitas ya, pokok-pokok perhatian dalam sebuah persoalan supply chain. Maka ketika kita bicara supply chain management, maka kita bicara metode apa yang cocok dari cakupan-cakupan itu. Ketika kita bicara sistem manajemen rantai pasok, maka kita bicara perangkat-perangkat apa yang relevan untuk mensupport ya manajemen supply chain. Nah, cakupannya itu ada lokasi, persediaan, produksi, transportasi, dan penyimpanan. Nah, ini cakupan supply chain. Lokasi, berarti kita bicaranya adalah bagaimana cara kita memilih lokasi. Nah, contohnya begini, ketika saudara punya sebuah pabrik tepung tapioka yang berada di Lampung, kemudian saudara punya pasar yang ada di Padang. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, pertama sekali adalah apakah saya akan kirim secara langsung produk saya itu dari Lampung langsung ke toko-toko yang ada di Padang. Atau saya harus buat sebuah distributor di Padang. Sehingga saya cukup kirimkan dari pabrik ke distributor. Nanti di distributor dikonsolidasi. Ya, di stok di sana, barulah dikirim ke kedai-kedai, ke toko-toko, ke pengecer, ke retailer. Nah, ketika saya putuskan kita perlu distributor, maka pertanyaan berikutnya adalah, nah, ini apakah di mana lokasinya itu? Nah, ketika kita bicaranya pasar kita ternyata bukan hanya di Padang, tapi juga ada di Pekanbaru, ada di Jambi, nah, muncul persoalan. Persoalannya adalah apakah setiap provinsi itu kita harus punya satu distributor? Atau jangan-jangan cukup efisien dengan satu distributor dan mengcover 3 provinsi tadi. Nah, disinilah diperlukan sebuah teknik, sebuah metode untuk menganalisis masalah lokasi distributor tadi. Mana yang paling efisien dan paling efektif. Maka di situ yang menjadi orientasi kita adalah merencanakan distributor yang nantinya ketika supply chain ini dioperasikan, biaya operasional pengiriman barang-barang atau produk-produk kita ke retail-retail kita itu minimum. Nah, itu contoh persoalan lokasi. Nah, berikutnya kita bicara persediaan, inventory. Di sini kita bicara tentang berapa ukuran pemesanan. Jadi kalau ada distributor di Kota Padang, kasus tadi misalnya, kita putuskan, oh distributornya di setiap provinsi. Maka distributor, manajer distributor yang ada di Kota Padang itu harus memutuskan berapa besar pemesanan barang ke pabrik supaya permintaan yang ada di Sumatera Barat bisa saya penuhi. Nah, permintaan itu kan selalu berfluktuasi, ya kadang 1.000, kita perkirakan 1.000 ton, tahunya naik 1.200 ton atau 1.050.
Nah, karena fluktuasi tadi, maka saya harus selalu punya stok di gudang gitu. Maka saya juga harus tahu berapa level of inventory, tingkat persediaan barang yang harus ada di gudang. Nah, untuk menjamin level of inventory ini, kita harus bisa mengoptimisasikan order size, ukuran pemesanan gitu. Nah, itu bicara persediaan. Di sini juga bicara metode-metode, ya teknik optimisasi persediaan. Nah, jadi ya banyak metode, banyak konsep yang dapat diterapkan pada persoalan-persoalan persediaan. Lalu kalau kita bicaranya sistem manajemen rantai pasok, di sini akan ada sistem informasi persediaan, sehingga saya tahu dari Lampung saya bisa tahu berapa stok yang ada di distributor Padang. Nah, begitu sampai kepada ukuran pemesanan yang disebut dengan reorder point, secara otomatis saya akan segera kirimkan itu barang tanpa harus diminta secara telepon, secara call oleh manajer distributor. Nah, di sana pentingnya sistem tadi. Komunikasi data. Jadi data yang berkomunikasi. Tidak perlu orang, cukup perangkat, ya, device to device gitu. Itu bicara persediaan. Kemudian kita bicara production. Production ini bicara optimisasi jumlah produk yang harus kita buat sedemikian rupa sehingga semua permintaan pasar kita yang ada di seluruh Indonesia itu bisa kita penuhi. Nah, di sini kita bicara metode-metode agregat planning, kita bicara production planning method, ya, macam-macam teknik-teknik atau metode-metode yang dapat diterapkan. Kemudian transportasi adalah bicara bagaimana cara kita mendistribusikan atau mengirimkan produk dari lokasi pabrik ke distributor, dari distributor ke retailer. Kalau itu pun harus dihantarkan sampai ke rumah-rumah, maka kita bicara transportasi dari kedai, dari toko ke customer kita di rumahnya. Nah, begitu. Oke, nah selanjutnya kita bicara penyimpanan. Penyimpanan ini perbedaannya dengan persediaan. Yang saya maksud penyimpanan di sini adalah tempat penyimpanan atau bahasa lain adalah gudang. Salah satu contoh persoalan penyimpanan ini adalah apakah kita mau bangun ya gudang milik sendiri atau kita sewa. Nah, sekarang kan banyak tuh bisnis-bisnis pergudangan. Ya. Masing-masing ada kelebihan dan ada keterbatasannya. Ya, masing-masing ada kelebihan dan keterbatasan antara kita punya sendiri gudang dengan kita harus sewa. Kalau kita punya sendiri gudang, maka konsekuensinya saudara harus punya tanah sendiri. Saudara harus bangun gudang itu. Dan saudara harus gaji pegawai-pegawai, staf-staf, operator-operator untuk mengoperasikan gudang saudara. Tetapi kalau saudara sewa, saudara cukup membayar biaya sewa. Gudangnya dibangun oleh yang punya, pengoperasian gudang, pegawai digaji oleh yang punya, kita cukup menyewa tempat penyimpanan saja. Layanan ketika barang itu datang diterima, ketika dia mau kita keluarkan juga dilayani oleh pengelola gudang, kita tahu bersih begitu. Ketika barang kita itu rusak di sana akibat ada accident, itu tentunya menjadi tanggung jawab pemilik gudang kan, dia harus ganti produk-produk kita yang rusak dan seterusnya. Tapi kalau kita punya sendiri, ya itu semua resiko harus kita tanggung. Meskipun ya dalam manajemen resiko kita bisa mitigasikan resiko itu. Misalkan kita asuransikan, sehingga bencana-bencana non alam seperti kebakaran yang merusak barang-barang kita itu kita bisa meminimalkan potensi kerugian. Nah, inilah cakupan dari supply chain ya sebagai suatu sistem. Masing-masing persoalan, 5 persoalan yang dihadapi dalam dunia manajemen rantai pasok, yaitu lokasi, inventory, produksi, transportasi, dan pergudangan, ini punya metode-metodenya, punya
ragam permasalahannya. Dan kesemuanya ini pada akhirnya harus direpresentasikan dalam sebuah sistem informasi supply chain. Itu yang saya maksud sebagai sebuah sistem manajemen rantai pasok. Nah, selanjutnya kita bicara rantai pasok agroindustri. Kalau beberapa hal yang saya sampaikan barusan itu supply chain secara umum. Sementara kita concern kepada isu agroindustri. Kita awali dulu apa yang menjadi ciri produk atau ciri dari dunia agroindustri. Ada 4, ya, ada 4. Yang pertama, ciri dari produk agroindustri itu adalah perishable. Dia akan menurun mutu produknya seiring waktu. Pepaya ketika saudara petik, panen itu masih begitu segar ya. 2 hari, 4 hari, 6 hari, nah itu sudah mulai membusuk, itu yang dimaksud sebagai perishable. Sayur-sayuran, itu baru selesai dipanen, ya masih segar, ya udah sehari, 2 hari, itu sudah mulai menurun. Bahkan ada beberapa komoditas yang drastis penurunan kualitasnya itu dalam hitungan jam, nah itu yang dimaksud sebagai perishable. Kemudian kita bicara musiman. Ada produk-produk itu yang bukan setiap hari panen. Ada yang sebulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Sehingga apa? Sehingga kita di pabrik itu tidak bisa berproduksi setiap hari kalau kita tidak punya cara mengelola kapan kita panen. Gitu. Itu bicara musiman, begitu kan? Kemudian kita bicara mutu bahan baku itu bervariasi. Kita ambil misalkan apa ya, jeruk lah gitu, jeruk. Antara jeruk dalam satu pohon ya dengan pohon yang lain di ladang yang sama itu ukurannya bisa berbeda. Rasanya juga bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Itu yang dimaksud sebagai variability-nya tinggi. Ya, apalagi pabrik kita katakanlah produk minuman berbahan baku jeruk, kita pasok dari banyak daerah, dari banyak wilayah. Katakanlah dari satu wilayah saja, tapi dari banyak petani, dari banyak ladang. Itu bisa jadi mutunya bervariasi. Nah, sementara kita harus membuat itu dengan satu merek produk kita, tapi bahan bakunya bervariasi. Nah, itu bagaimana? Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, nanti rasa minuman kemasan orange juice kita itu tidak konsisten kan? Kadang manis, kadang agak ada asam. Padahal kita klaim brand produk kita itu rasanya manis. Kemudian dia bulky itu curah, ya seperti sawit. Itu kan jumlahnya banyak itu sekali panen. Kemudian ya buah-buahan itu bulky. Jadi di sini tantangan dalam alat transportasi itu menjadi penting karena jumlahnya itu banyak ya. Bulky ini curah gitu ya. Curah, produknya itu curah. Sekali panen itu kan banyak, sekali datang dia jumlahnya banyak. Gitu. Nah, itu ciri dari agroindustri. Perishable, musiman, mutu bahan baku bervariasi dan bulky. Lalu bagaimana dalam rantai pasok agroindustri? Kalau tadi kita sudah bicara ciri dari agroindustri, perishable, bulky, mutunya bervariasi, musiman, maka ciri khas agroindustri itu pula yang akan kita hadapi dalam manajemen supply chain agroindustri. Apa isu-isunya dalam supply chain agroindustri? Yang pertama kita bicara added value, bicara nilai tambah. Ya, kita bicara nilai tambah. Nah, saya ambil contoh misalnya kita isu yang baru kelapa sawit. Ketika saudara ingin membangun industri kelapa sawit, sebenarnya saat itu muncul juga pemikiran, apakah kita berhenti ya sampai di crude palm oil saja, atau kita mau nambah ini lebih ke hilir sampai ke minyak goreng. Nah, itu kan bicara isu nilai tambah. Nah, begitu saudara bicaranya kita produksinya sampai ke minyak goreng, akan muncul 2 persoalan. Di mana lokasi pabrik CPO-nya dan di mana lokasi pabrik minyak gorengnya. Apakah berdampingan di satu lokasi atau itu kita pisah? Nah, muncul di situ masalah lokasi, ya kan, yang menjadi cakupan dari supply chain.
Oke, maaf. Nah, begitu kita bicara nilai tambah, saat bersamaan muncullah persoalan-persoalan tentang lokasi, inventory, penyimpanan, transportasi, muncul dia permasalahan. Hanya saja permasalahan itu menjadi lebih kompleks karena kita bicara isu nilai tambah. Yang kedua, bicaranya permasalahan supply chain itu isu tentang penyimpanan produk perishable. Bagaimana saudara bisa menjamin tingkat kesegaran dari bahan baku kita? Jangan sampai dia busuk. Nah, kalau busuk kan akibatnya kita rugi. Kita sudah beli bahan baku, tetapi kita tidak bisa manfaatkan menjadi produk jadi. Nah, itu bicara penyimpanan produk perishable. Nah, kemudian kita bicara transportasi dingin, cold transportation. Maksudnya cold transportation ini, kita ambil contoh, misalnya saudara bicara tentang susu, bagaimana saudara bisa menjamin dia tidak terkontaminasi, tidak basi dia ketika kita kirimkan ya dari sumber susu itu ke pabrik gitu ya, transportasi dingin. Kemudian kita bicara produksi dorong. Produksi dorong ini kita kalau di agroindustri itu membuat produk itu kan berdasarkan panen, ya bukan berdasarkan permintaan. Kalau permintaan minta 1 ton, kita panen hanya bisa 800 kilo, ya kita hanya bisa hasilkan 800 kilo, kita tidak bisa penuhi itu 1 ton. Maka di sini tata kelolanya berbeda, ya manajemen produksinya berbeda dengan kalau kita bicara, kita sandingkan dengan produksi otomotif misalnya, kita produksi mebel gitu, beda dia. Kenapa? Karena tidak ada faktor musiman di sana. Nah, itulah yang akan mempengaruhi bagaimana manajemen produksi dalam agroindustri, sehingga supply chain-nya juga harus memperhatikan isu tentang produksi dorong. Kemudian ketersediaan bahan baku dipengaruhi musim. Nah, ini kan berkaitan dengan produksi dorong. Ya, bisa dipengaruhi oleh panen yang gagal, bisa dipengaruhi oleh cuaca, bisa dipengaruhi oleh hama, gitu. Sehingga tidak selalu bisa kita harapkan panen bahan baku itu stabil dari waktu ke waktu. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama dalam supply chain agroindustri. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dari rantai pasok agroindustri. Selanjutnya kita bisa diskusikan.